Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Kala itu, di suatu daerah di Jawa, kisaran tahun 2006. Kehidupan Mas Iwan baru saja memasuki babak baru yang penuh dengan kebahagiaan. Statusnya berubah menjadi seorang ayah setelah kelahiran putra pertamanya. Proses persalinan yang dijalani oleh istrinya berjalan dengan lancar, alhamdulillah, tanpa hambatan yang berarti. Sang istri melahirkan secara normal di rumah mereka sendiri, dibantu oleh seorang bidan kampung yang sudah berpengalaman. Semua terasa sempurna. Tangisan pertama bayi laki-laki itu memenuhi ruang kecil mereka, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Setelah kelahirannya, bayi itu segera dimandikan dan dibersihkan dengan penuh perhatian. Tangan-tangan lembut bidan kampung memastikan tubuh mungil itu bersih dari sisa-sisa proses kelahiran. Mas Iwan, sebagai seorang ayah, tahu betul apa yang harus dilakukan. Dalam tradisi, bayi laki-laki harus diazankan segera setelah lahir. Tindakan ini dipercaya sebagai doa pertama yang akan menyertai hidup sang bayi, membisikkan keagungan nama Tuhan ke telinga kecilnya. Dengan penuh kekhusyukan, Mas Iwan melaksanakan tugas itu, memastikan langkah awal putranya dimulai dengan doa dan keberkahan. Namun, tugasnya belum selesai di situ. Setelah azan dikumandangkan, ia harus mengurus ari-ari bayi yang baru saja lahir. Ari-ari ini dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan bayi, sehingga harus diperlakukan dengan penuh kehati-hatian sesuai tradisi Jawa yang syarat makna. Mas Iwan membersihkan ari-ari itu dengan cermat, memastikan tidak ada darah yang tersisa. Ia mencuci ari-ari hingga benar-benar bersih. Kemudian membungkusnya dengan kain putih yang telah disiapkan sebelumnya. Kain putih ini menjadi simbol kesucian, melindungi ari-ari yang dianggap istimewa dalam adat mereka. Sebelum istrinya melahirkan, Mas Iwan sudah mempersiapkan sebuah kendi tanah liat. Ari-ari yang telah dibungkus kain putih dimasukkan ke dalam kendi tersebut bersama beberapa benda pelengkap yang telah ditentukan oleh tradisi. Benda-benda ini melambangkan perlindungan, harapan, dan doa bagi si bayi. Setelah semua persiapan selesai, kendi itu kemudian dikuburkan di depan rumah, di sudut halaman yang dianggap bersih dan layak. Pemilihan lokasi ini tidak bisa sembarangan. Tradisi melarang penguburan di tempat yang kotor, seperti dekat parit atau septic tank. Proses penguburan dilakukan dengan hati-hati, mengikuti semua petunjuk dari orang tua Mas Iwan yang sangat memahami tradisi ini. Setelah penguburan selesai, ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yakni memberikan penerangan di atas kuburan ari-ari tersebut. Selama 40 malam berturut-turut, tempat itu harus diterangi. Zaman dahulu, penerangan biasanya menggunakan lilin atau lampu minyak, tetapi kini Mas Iwan menggunakan lampu listrik kecil. Lampu itu dilindungi dengan baskom atau ember, sehingga cahaya tetap terang meski terkena angin atau hujan. Malam pertama berlalu dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda yang aneh, dan semua tampak berjalan sesuai rencana. Keluarga kecil Mas Iwan merasa lega, karena mereka telah menunaikan kewajiban dengan baik. Namun, suasana damai itu berubah menjadi kepanikan ketika pagi harinya mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Kuburan ari-ari yang baru saja mereka buat ditemukan dalam keadaan berantakan. Kendi yang berisi ari-ari itu pecah, dan yang lebih mengejutkan lagi, ari-ari tersebut hilang tanpa jejak. Pagi itu menjadi penuh dengan kegemparan. Mas Iwan dan keluarganya mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya, mereka berpikir bahwa kejadian ini disebabkan oleh hewan liar seperti biawak, musang,
atau anjing yang mungkin mencium bau ari-ari dan menggali tanah untuk mencarinya. Namun, setelah dipikirkan kembali, kemungkinan itu terasa tidak masuk akal. Kuburan ari-ari tersebut cukup dalam, dan aroma ari-ari yang sudah dibungkus kain putih serta dimasukkan ke dalam kendi seharusnya tidak menarik perhatian hewan. Terlebih lagi, kejadian semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di kampung mereka. Mas Iwan mencoba menenangkan keluarganya. Ia mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari takdir, dan apa yang telah terjadi biarlah terjadi. Ia meminta keluarganya untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan penuh keyakinan, ia berdoa agar siapapun yang mengambil ari-ari tersebut, baik itu manusia ataupun hewan, tidak membawa keburukan bagi anaknya. Setelah kejadian hilangnya ari-ari putra pertama Mas Iwan secara misterius, keluarga kecil itu hanya bisa berserah diri dan memanjatkan doa. Mereka memohon perlindungan kepada Tuhan agar kejadian tersebut tidak membawa dampak buruk bagi si bayi. Hari-hari berlalu dan bayi laki-laki yang baru lahir itu kini telah menginjak usia 1 bulan. Kejadian aneh yang semula dianggap sebagai insiden tunggal mulai menunjukkan pola yang mencurigakan ketika peristiwa serupa terjadi di rumah tetangga Mas Iwan. Kebetulan tetangga Mas Iwan juga baru saja dikaruniai seorang cucu. Sebagaimana tradisi yang berlaku di kampung tersebut, ari-ari bayi yang baru lahir pun ditanam di pekarangan rumah mereka. Namun pagi harinya, kuburan ari-ari itu ditemukan dalam keadaan berantakan. Kendi tempat ari-ari disimpan juga pecah, dan ari-arinya hilang. Peristiwa itu langsung membuat rumah tetangga tersebut geger. Kakek sang bayi sibuk bertanya-tanya siapa yang tega membongkar kuburan cucunya. Mendengar keributan itu, Mas Iwan segera datang ke lokasi untuk melihat keadaan. Ketika ia memperhatikan bekas-bekas di sekitar kuburan ari-ari tersebut, ia merasakan deja vu. Semua yang dilihatnya persis seperti yang terjadi pada ari-ari putranya sebulan sebelumnya. Lubang digali, kendi pecah di bagian samping, sementara tutup kendi tetap utuh di tempatnya. Jika benar hewan liar yang melakukan ini, logikanya mereka tidak akan memecahkan kendi di bagian samping dengan cara yang begitu terarah. Mas Iwan mulai merasa ada yang tidak wajar. Ia mengatakan kepada tetangganya bahwa kejadian serupa pernah ia alami. Ia bahkan mengingatkan bahwa ia mungkin menjadi orang pertama di kampung itu yang mengalami kejadian ari-ari bayinya hilang. Tetangganya, yang semula sulit mempercayai cerita tersebut, akhirnya mulai menerima bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di kampung mereka. Mas Iwan lalu mengungkapkan bahwa meskipun keluarganya memilih untuk tidak membesar-besarkan masalah ini, ia merasa perlu mencari tahu kebenaran di balik kejadian tersebut. Ia berkeyakinan bahwa kejadian ini bukanlah kebetulan. Tidak mungkin hewan liar begitu tertarik dengan ari-ari hingga tega menggali dan merusaknya dengan cara yang sistematis. Dalam hati kecilnya, Mas Iwan mulai mencurigai bahwa pelaku di balik semua ini bukanlah hewan, melainkan manusia. Tetangganya pun setuju bahwa kejadian ini perlu diselidiki. Namun, mereka menyadari bahwa hal ini tidak akan mudah, karena kelahiran bayi di kampung itu tidak terjadi setiap hari. Mereka memutuskan untuk menunggu kelahiran berikutnya sebagai kesempatan untuk mengintai dan mencari tahu apakah kejadian serupa akan terulang kembali. Selama menunggu, Mas Iwan mulai mengumpulkan informasi mengenai kemungkinan alasan seseorang mencuri ari-ari bayi. Ia mencoba memahami nilai spiritual dan kegunaan ari-ari dalam berbagai kepercayaan atau praktik.
Beberapa informasi yang ia dapatkan menyebutkan bahwa ari-ari sering dikaitkan dengan praktik mistis, seperti pesugihan atau kekuatan gaib. Informasi ini semakin menguatkan dugaannya bahwa pelaku pencurian ini bukan sekadar hewan liar. Waktu terus berjalan, dan kampung Mas Iwan kembali dihebohkan oleh kabar yang tidak kalah mengejutkan. Sepasang calon orang tua baru, yang sebelumnya tidak tinggal di kampung tersebut, memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua sang istri, menjelang kelahiran anak pertama mereka. Keduanya memilih melahirkan di kampung halaman dengan alasan lebih nyaman, karena ada keluarga yang dapat membantu. Namun, Mas Iwan sama sekali tidak mengetahui keberadaan mereka. Keputusan mereka untuk kembali ke kampung itu baru diketahui setelah kabar heboh tentang pencurian ari-ari kembali terdengar di kampung. Ini adalah kejadian ketiga dalam kurun waktu yang cukup singkat. Setelah hilangnya ari-ari putra Mas Iwan dan cucu tetangganya, kali ini giliran ari-ari dari bayi pasangan tersebut yang dicuri. Jarak antara kejadian kedua dan ketiga bahkan hanya beberapa minggu. Warga kampung semakin resah, dan kabar pencurian ari-ari ini semakin sering menjadi bahan perbincangan. Ketakutan mulai menyelimuti masyarakat, bukan hanya karena hilangnya ari-ari, tetapi juga kekhawatiran bahwa ari-ari tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Mereka takut dampaknya akan memengaruhi keselamatan dan kesehatan bayi yang ari-arinya dicuri. Melihat situasi yang semakin genting, para pemuka masyarakat, tokoh-tokoh sepuh, dan pemuda kampung berkumpul untuk bermusyawarah. Malam itu, diadakan sebuah pertemuan besar untuk membahas permasalahan ini secara serius. Diskusi berlangsung cukup lama, dengan berbagai pendapat dan usulan yang muncul. Warga sepakat bahwa pencurian ari-ari ini tidak boleh dibiarkan, dan kejadian tersebut harus diusut sampai tuntas. Dalam pertemuan itu, Mas Iwan mengajukan sebuah ide yang dianggap masuk akal. Ia mengusulkan agar wanita-wanita yang sedang hamil, terutama yang sudah mendekati waktu melahirkan, didata dan dipantau. Dengan cara ini, mereka bisa lebih mudah mengantisipasi jika ada kejadian serupa. Selain itu, Mas Iwan juga menyarankan agar ari-ari yang baru dikubur dijaga dengan ketat, terutama pada malam pertama setelah penguburan. Ia menyebutkan bahwa dengan menjaga kuburan ari-ari tersebut, mereka bisa mengetahui siapa pelaku pencuriannya jika kejadian itu terulang. Warga setuju dengan usulan tersebut. Dari pendataan, diketahui bahwa ada seorang wanita muda di kampung mereka yang sedang hamil anak pertama dan telah memasuki bulan ke-9. Wanita itu diperkirakan akan melahirkan dalam beberapa hari. Mas Iwan bersama warga lainnya menemui suami wanita tersebut untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Dengan hati-hati, Mas Iwan menjelaskan bahwa kampung mereka sedang dilanda masalah pencurian ari-ari. Ia bertanya, apakah suami wanita tersebut khawatir jika ari-ari anaknya kelak menjadi sasaran pencurian? Suami wanita itu mengakui kekhawatirannya, dan setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk bekerja sama. Sang suami setuju untuk memberitahu Mas Iwan dan warga lainnya jika istrinya sudah menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Ia juga diminta untuk tidak mengubur ari-ari anaknya sebelum warga datang untuk membantu menjaganya. Kesepakatan itu menjadi langkah awal untuk mengungkap misteri pencurian ari-ari di kampung mereka. Beberapa hari kemudian, kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Suami wanita itu mendatangi rumah Mas Iwan dengan wajah tergesa-gesa, memberitahu bahwa istrinya sudah dalam proses melahirkan. Mas Iwan segera mengumpulkan 3 temannya untuk bersiap-siap. Mereka berempat mendatangi rumah pasangan tersebut pada sore hari, bukan untuk melihat bayi yang baru lahir.
tetapi untuk memastikan bahwa ari-ari bayi itu bisa dijaga dengan baik. Setelah tiba di rumah tersebut, mereka bertemu dengan sang suami yang memberi kabar bahwa proses persalinan berjalan lancar dan anaknya telah lahir dengan selamat. Mas Iwan mengucapkan selamat, berharap ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Namun, ia segera meminta agar ari-ari bayi segera dibersihkan dan dikuburkan di tempat yang strategis agar bisa dipantau. Setelah ari-ari selesai dibersihkan, mereka mulai berdiskusi tentang lokasi penguburannya. Mas Iwan menyarankan agar ari-ari tersebut dikubur di pekarangan depan rumah, tepat di titik yang sejajar dengan jendela ruang tamu rumah tetangga di seberang. Rumah tersebut dianggap strategis, karena dari ruang tamunya, mereka bisa mengintai kuburan ari-ari tanpa menarik perhatian siapapun. Ia pun meminta izin kepada pemilik rumah di seberang untuk menggunakan ruang tamu itu sebagai tempat berjaga sepanjang malam. Ari-ari bayi itu pun akhirnya ditanam di tempat yang telah disepakati, tepat di depan rumah, sejajar dengan jendela ruang tamu rumah Pak De Ali. Pak De Ali, yang juga kerabat dari keluarga bayi tersebut, memberikan izin dengan sepenuh hati. Ia bahkan bersedia ikut berjaga bersama Mas Iwan dan kawan-kawannya untuk memastikan tidak ada lagi pencurian ari-ari yang meresahkan kampung mereka. Malam itu, suasana di rumah Pak De Ali mulai dipersiapkan untuk ronda istimewa. Mas Iwan mengatur strategi dengan cermat. Ia mengatakan kepada semua yang terlibat bahwa mereka harus datang ke rumah Pak De Ali satu persatu, tidak berkelompok, agar tidak menarik perhatian. Jika mereka datang bergerombol atau terlihat duduk-duduk di depan rumah, siapapun yang berniat mencuri ari-ari pasti akan mencurigai sesuatu dan menggagalkan rencana mereka. Semua sepakat mengikuti arahan Mas Iwan. Malam pun tiba. 6 orang berkumpul di rumah Pak De Ali, termasuk Mas Iwan dan 3 kawannya, Pak De Ali sendiri, serta ayah si bayi. Mereka memulai ronda malam dengan suasana santai, namun waspada. Secangkir kopi, rokok, dan beberapa gorengan menjadi teman mereka sepanjang malam. Obrolan mereka berlangsung perlahan, hanya sebatas bisik-bisik agar tidak terdengar dari luar rumah. Mas Iwan terus mengingatkan agar mereka menjaga keheningan supaya siapapun yang berniat buruk tidak merasa curiga bahwa kuburan ari-ari sedang diawasi. Waktu terus bergulir. Menjelang tengah malam, rasa kantuk mulai mengganggu sebagian dari mereka. Untuk memastikan semuanya tetap siaga, Mas Iwan mengusulkan agar mereka bergantian tidur. 4 orang, termasuk Pak De Ali dan 3 kawan Mas Iwan, memutuskan untuk tidur terlebih dahulu, sementara Mas Iwan dan ayah si bayi tetap berjaga. Dari waktu ke waktu, mereka mengintip ke arah kuburan ari-ari melalui celah tirai. Segalanya tampak aman. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun, sebelum waktu menunjukkan pukul 9 malam, terdengar suara yang familiar. Suara itu adalah denting sendok yang dipukul ke mangkuk, diselingi suara roda gerobak yang berdecit pelan. Semua tahu suara itu adalah gerobak pedagang bakso keliling. Gerobak itu berhenti tepat di depan lokasi kuburan ari-ari. Mas Iwan mengintip dari balik tirai dan melihat seorang pria dengan gerobaknya berdiri mematung di tempat itu. Kecurigaan Mas Iwan muncul seketika. Ia bertanya-tanya, apa yang dilakukan pedagang bakso tersebut di tempat itu, tanpa ada orang yang memanggil atau membeli dagangannya. Pak De Ali, yang kebetulan melihat juga, segera menenangkan Mas Iwan. Ia mengatakan bahwa pria itu adalah Pak Sukir, pedagang bakso keliling yang sudah dikenal warga. Menurut Pak De Ali, Pak Sukir sering berhenti di situ untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan.
Penjelasan itu sedikit banyak meredakan kekhawatiran Mas Iwan. Pak Sukir tidak lama berada di sana. Ia hanya berdiri sejenak, melihat sekeliling dengan gerak-gerik yang tidak mencolok, lalu mendorong gerobaknya pergi. Meski kecurigaan sempat muncul, Mas Iwan akhirnya setuju dengan pendapat Pak De Ali, bahwa Pak Sukir tidak mungkin menjadi pelaku pencurian ari-ari. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika waktu mendekati pukul 1:30 dini hari, suasana yang semula hening tiba-tiba terusik oleh suara langkah kaki. Suara itu terdengar samar-samar, tetapi semakin jelas seiring waktu. Mas Iwan segera memberi isyarat kepada ayah si bayi untuk tetap diam dan memperhatikan. Suara itu tidak seperti langkah orang yang memakai sandal atau sepatu, melainkan langkah kaki telanjang yang menyentuh tanah. Jalanan kampung yang masih berupa tanah membuat suara hentakan kaki telanjang terdengar lebih nyata. Suara itu mendekat, perlahan namun pasti, menuju lokasi kuburan ari-ari. Mas Iwan merasakan ketegangan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit tirai dan mengintip keluar. Ia ingin memastikan siapa atau apa yang mendekati tempat tersebut. Mas Iwan terus mengintip dari balik jendela yang langsung menghadap ke kuburan ari-ari. Dalam cahaya remang malam, ia melihat sesosok laki-laki yang bergerak dengan sangat hati-hati. Wajahnya sulit terlihat jelas karena gelap, tetapi gerak-geriknya mencurigakan. Sosok itu tampak celingak-celinguk, memastikan bahwa tidak ada yang mengawasinya. Perlahan, ia mendekati tempat kuburan ari-ari yang baru saja ditanam. Mas Iwan segera memberi isyarat kepada ayah si bayi untuk membangunkan yang lain, namun dengan diam-diam agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Mas Iwan tetap memantau gerak-gerik sosok tersebut. Dengan gerakan perlahan, orang itu mulai membuka pelindung lampu di atas kuburan ari-ari, lalu mengeruk tanah di sekitar tempat gentong ari-ari dikuburkan. Setiap gerakannya begitu tenang, seperti orang yang sudah sangat terbiasa melakukan hal serupa. Tak lama, gentong itu berhasil diangkat dari dalam tanah. Lalu dengan cekatan ia memecahkan gentong tersebut. Ari-ari yang ada di dalamnya diambil, sementara pecahan gentong dibiarkan di tempat asalnya. Sosok itu kemudian berdiri, melangkah perlahan menjauh dari tempat kuburan ari-ari. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri lebih jauh, Mas Iwan memberi isyarat kepada teman-temannya yang sudah bersiap di balik pintu. Dalam hitungan detik, mereka berlari keluar dan menangkap basah si pelaku. Kejadian itu berlangsung begitu cepat, hingga si pencuri tak sempat melakukan perlawanan. Ketika mereka menangkap dan melihat dengan jelas siapa pelaku tersebut, suasana berubah menjadi penuh keterkejutan. Sosok yang selama ini meresahkan warga ternyata adalah Pak Sukir, pedagang bakso keliling yang sudah dikenal baik oleh masyarakat. Pak De Ali, yang ikut berjaga malam itu, tampak paling terkejut. Dengan nada tak percaya, ia berseru, "Pak Sukir, astagfirullah, untuk apa kau lakukan ini? Apa maksudmu mencuri ari-ari?" Pak Sukir, yang tertangkap basah dengan barang bukti ari-ari di tangannya, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya tertunduk, dan ia hanya berdiri diam tanpa memberi penjelasan. Mas Iwan bersama teman-temannya membawa Pak Sukir ke balai desa, diiringi oleh teriakan warga yang mulai terbangun dari tidur karena kegaduhan di luar. "Woi bangun, pelaku pencurian ari-ari sudah tertangkap. Ini dia Pak Sukir, si pedagang bakso." Teriak mereka di sepanjang jalan menuju balai desa. Suasana malam yang semula sunyi berubah menjadi hiruk-pikuk. Warga yang penasaran segera keluar dari rumah mereka, mengikuti arak-arakan tersebut. Setibanya di balai desa, kepala desa sudah menunggu untuk menangani kasus ini. Sebagai penengah, kepala desa memastikan bahwa Pak Sukir diamankan terlebih dahulu agar tidak menjadi sasaran amukan massa yang mulai emosi.
Barang bukti berupa ari-ari yang baru saja dicuri juga diamankan. Kepala desa menatap tajam ke arah Pak Sukir dan berkata dengan nada tegas, "Pak Sukir, benar apa yang diceritakan warga? Kamu mencuri ari-ari yang dikubur di kampung ini? Apakah semua pencurian ari-ari sebelumnya juga perbuatanmu?" Pak Sukir, yang sudah tidak bisa mengelak lagi, hanya mengangguk pelan sebagai tanda pengakuan. Kepala desa melanjutkan pertanyaannya, "Untuk apa kamu mencuri ari-ari ini? Apakah kamu menggunakan ari-ari ini untuk hal-hal yang tidak baik? Atau..." Kepala desa terdiam sejenak, kemudian melanjutkan dengan nada lebih tajam, "Apakah ari-ari ini kamu gunakan sebagai bahan baku untuk bakso yang kamu jual?" Warga yang mendengar pertanyaan itu semakin gelisah dan penuh emosi. Namun Pak Sukir tetap diam, tidak memberikan jawaban sedikit pun. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Kepala desa mencoba beberapa kali bertanya, tetapi Pak Sukir tetap memilih bungkam. Sikap diam Pak Sukir justru membuat warga semakin marah. Mereka mendesak agar kepala desa memaksa Pak Sukir berbicara. "Pak Sukir, jawab, untuk apa ari-ari ini? Apa yang kau lakukan selama ini?" teriak salah satu warga dengan nada geram. Namun, Pak Sukir tetap diam, tak bergeming sedikit pun. Keheningan Pak Sukir menjadi bara dalam api kemarahan warga. Suasana di balai desa semakin memanas ketika salah satu warga berteriak dengan nada provokatif. Ia mengusulkan agar Pak Sukir dihukum di tempat, bahkan menyarankan tindakan main hakim sendiri. "Sudah Pak, bakar saja dia, gebukin sampai habis," serunya lantang, memancing emosi warga yang berkumpul di sekitar balai desa. Suara itu menjadi bara yang menyulut kemarahan warga lain, yang kini mulai bergemuruh ingin melampiaskan amarah mereka. Kerumunan semakin sulit dikendalikan. Beberapa warga mulai maju, hendak mengerumuni Pak Sukir yang terlihat ketakutan di tengah lingkaran manusia. Untung saja Mas Iwan dan kawan-kawannya, yang sejak awal hanya berniat mengungkap kebenaran, segera bertindak melerai. "Sudah, kita jangan main hakim sendiri. Kalau kalian gebuki dia, kita nggak akan tahu kebenarannya. Lebih baik kita bawa saja ke kantor polisi. Biar polisi yang mengusut," kata Mas Iwan tegas, mencoba menenangkan warga yang mulai kehilangan akal. Ketika mendengar rencana untuk dibawa ke kantor polisi, Pak Sukir tiba-tiba berlutut sambil menangis terseduh-seduh. Ia memohon dengan suara bergetar, "Jangan Pak, jangan bawa saya ke polisi. Kalau saya ditahan, siapa yang mengurus anak-anak saya di rumah? Istri saya sudah tiada Pak. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi selain saya." Air matanya mengalir deras, mencerminkan penderitaan yang ia pendam selama ini. Tangisan dan kata-kata Pak Sukir membuat suasana sedikit mereda. Kepala desa, yang sejak awal berusaha menjadi penengah, mencoba menggali lebih dalam. "Kalau begitu, jelaskan pada kami Pak Sukir. Kenapa kamu melakukan ini? Untuk apa kamu mencuri ari-ari?" Tanyanya dengan nada tegas namun tetap memberikan ruang bagi Pak Sukir untuk berbicara. Dengan suara yang parau, Pak Sukir akhirnya membuka mulut. Ia menjelaskan bahwa tuduhan warga yang mengatakan ari-ari itu digunakan sebagai bahan baku bakso sama sekali tidak benar. "Bakso yang saya jual halal Pak. Saya tidak akan pernah mencemari nafkah saya dengan hal seperti itu. Saya mencuri ari-ari ini bukan untuk bakso, tapi saya disuruh Pak," ungkapnya dengan kepala tertunduk. Pernyataan itu membuat semua orang tercengang. Kepala desa kembali bertanya, "Disuruh? Siapa yang menyuruhmu? Dan kenapa kamu mau melakukan hal seperti ini?" Sambil menitikan air mata, Pak Sukir menceritakan penderitaan hidupnya setelah istrinya meninggal dunia. Ia mengungkapkan bahwa istrinya meninggalkan hutang yang sangat besar akibat biaya pengobatan dan beberapa kali operasi. Setelah istrinya meninggal, seluruh beban hutang itu menjadi tanggung jawabnya. "Hutang yang ditinggalkan istri saya begitu besar Pak. Bahkan, meskipun saya berjualan bakso seumur hidup, saya tidak akan bisa melunasinya.
Setiap hari saya hanya bisa mencicil sedikit demi sedikit kepada para rentenir, tapi itu tidak pernah cukup. Modal dagang saya pun habis untuk membayar hutang. Saya bahkan harus berutang bahan baku kepada juragan tempat saya biasa membeli kebutuhan dagang. Jelas Pak Sukir dengan suara bergetar. Pak Sukir, dengan wajah penuh penyesalan dan mata sembab karena tangis, melanjutkan pengakuannya. Ia bercerita tentang percakapannya dengan si juragan yang selama ini menjadi tempatnya berutang bahan baku untuk dagangan bakso. Juragan itu awalnya terlihat baik hati, membiarkan Pak Sukir mengambil barang tanpa membayar terlebih dahulu. Namun, ketika utang mulai menumpuk hingga jumlahnya tak lagi masuk akal, juragan tersebut memanggil Pak Sukir untuk berbicara empat mata. Pak Sukir mengira juragan itu akan meminta pembayaran uang atau menghentikan suplai barangnya. Namun, permintaan yang diajukan jauh di luar dugaan. Kalau kamu tidak bisa bayar dengan uang, kamu bisa melunasinya dengan jasa, kata juragan itu. Tapi bukan jasa biasa. Ada satu hal yang harus kamu lakukan. Kamu keliling kampung, dagang bakso seperti biasa. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau kamu melihat tanda-tanda ari-ari yang baru dikubur, kamu ambil dan antarkan ke saya. Semakin banyak yang kamu antar, semakin cepat hutangmu lunas. Pak Sukir awalnya menolak mentah-mentah. Ia tidak memahami untuk apa ari-ari itu, dan ia tidak mau terlibat dalam hal yang menurutnya tidak wajar. Namun, juragan itu dengan nada dingin mengatakan, "Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Tapi jangan salahkan saya kalau kamu tidak bisa lagi jualan. Hutangmu tidak akan pernah lunas, dan saya akan menagihnya sampai anak-anakmu pun tidak punya apa-apa lagi." Dalam kondisi tertekan dan pikirannya buntu, Pak Sukir akhirnya menyerah. "Saya nggak punya pilihan lain, Pak," ujarnya dengan suara lemah. "Saya hanya melakukan apa yang dia suruh. Saya ambil ari-ari itu, saya antar ke dia. Setelah itu, saya tidak tahu lagi untuk apa ari-ari itu digunakan." Pengakuan Pak Sukir membuat suasana di balai desa menjadi tegang. Kepala desa mencoba menenangkan warga yang mulai gemuruh dengan bisik-bisik penuh kecaman terhadap juragan misterius itu. Ia kembali bertanya kepada Pak Sukir, "Siapa juragan yang kamu maksud? Juragan di kampung ini banyak, sebutkan namanya. Jangan sampai kami salah menuduh orang." Namun, Pak Sukir tampak ketakutan. Ia menunduk dalam-dalam sambil memohon ampun. "Tolong Pak, jangan paksa saya menyebut namanya. Orang itu bukan orang sembarangan. Dia kaya, dia punya ilmu. Kalau saya buka mulut, saya takut terjadi sesuatu yang buruk, bukan hanya pada saya, tapi juga pada kampung ini." Kata-kata Pak Sukir membuat warga semakin penasaran. Tetapi bagi Mas Iwan dan kepala desa, jawaban itu justru semakin menguatkan tekad mereka untuk mengungkap kebenaran. Mereka tidak takut pada ancaman atau bayangan kekuasaan si juragan. Kalau benar dia sejahat itu, kita harus tahu siapa dia. Kita tidak bisa membiarkan dia terus memanfaatkan orang lain seperti ini, tegas kepala desa. Setelah didesak berkali-kali, akhirnya Pak Sukir menyerah. Dengan gemetar, ia menyebutkan nama si juragan. Nama itu meluncur pelan dari bibirnya, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di balai desa. Ketika nama itu disebut, seluruh warga, termasuk Mas Iwan dan kepala desa, terdiam sejenak. Ekspresi mereka penuh keterkejutan. Beberapa orang bahkan menggelengkan kepala, tidak menyangka bahwa orang yang selama ini mereka anggap baik dan dermawan, ternyata memiliki rahasia kelam. "Aku juga enggak nyangka, Pak," tambah Pak Sukir dengan nada lirih. "Tapi itulah kenyataannya. Saya hanya budak, hanya alat bagi dia untuk melakukan apa yang dia inginkan." Kepala desa menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya dan warga yang mulai emosi. Ia menginstruksikan agar informasi ini tidak langsung tersebar ke luar balai desa, setidaknya sampai mereka memiliki bukti yang lebih kuat. "Kita harus berhati-hati. Orang ini bukan orang biasa. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan dia terus melakukan hal semacam ini,"
ujarnya dengan suara tegas. Mas Iwan, yang sejak awal menjadi motor dalam pengungkapan kasus ini, tidak bisa menyembunyikan amarah dan tekadnya. Kalau benar dia yang melakukan semua ini, kita harus tahu untuk apa ari-ari itu digunakan. Ritual, pesugihan, atau apapun itu, dia harus bertanggung jawab atas semua tindakannya. Malam itu, meski suasana penuh ketegangan, warga mulai merasa iba kepada Pak Sukir. Mereka menyadari bahwa pria ini hanyalah korban yang dimanfaatkan dalam situasi sulit. Pak Sukir akhirnya dilepaskan dengan satu syarat tegas dari kepala desa. Ia tidak boleh lagi melakukan aksi apapun yang melibatkan pencurian ari-ari, baik di kampung tersebut maupun di tempat lain. Sudah cukup, tegas kepala desa. Apa yang kamu lakukan sudah membuat keresahan, tapi jika kamu mengulangi lagi, kami tidak akan segan-segan menyerahkanmu ke polisi. Pak Sukir hanya bisa mengangguk sambil menangis, merasa lega namun juga khawatir dengan masa depannya. Namun, masalah belum selesai. Esok harinya, warga kampung sepakat untuk mendatangi rumah juragan yang disebutkan oleh Pak Sukir. Mereka ingin mendengar langsung alasan juragan tersebut memerintahkan pencurian ari-ari. Mas Iwan, yang menjadi korban pertama, memimpin rombongan bersama kepala desa dan para korban lainnya. Kerumunan warga yang berbondong-bondong seperti hendak melakukan aksi demonstrasi memenuhi jalan menuju rumah si juragan. Sesampainya di rumah juragan, mereka disambut oleh salah satu pekerja yang mengatakan bahwa juragan sedang berada di tokonya. Salah satu warga segera berlari ke toko untuk memanggilnya pulang. Tidak lama kemudian, juragan datang dengan wajah yang tampak sedikit panik, tetapi ia berusaha menyembunyikan emosinya di balik nada bicara yang tenang. Ketika juragan tiba di rumah, situasi langsung memanas. Mas Iwan bersama kepala desa dan para korban, masuk ke dalam rumah untuk berbicara langsung. Sementara itu, warga lain diminta menunggu di luar agar situasi tidak semakin kacau. Di dalam rumah, suasana berubah tegang. Mas Iwan langsung menanyakan inti permasalahan tanpa basa-basi. Juragan, kami hanya ingin tahu, untuk apa kamu menyuruh Pak Sukir mencuri ari-ari anak-anak kami? Apa tujuanmu? Apa untuk ritual pesugihan? Atau sajian sesat lainnya? Tanya Mas Iwan dengan nada tegas. Juragan, yang duduk dengan tenang di kursinya, hanya tersenyum kecil. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Saya tidak pernah menyuruh Pak Sukir mencuri apapun. Kalau dia bilang begitu, itu pasti fitnah. Memang benar dia punya utang banyak kepada saya, dan memang saya menagihnya akhir-akhir ini. Tapi kalau soal mencuri ari-ari, tidak pernah. Itu cerita yang dibuat-buat." Penjelasan itu membuat suasana menjadi bimbang. Beberapa warga yang sebelumnya yakin akan kesalahan juragan kini mulai ragu. Kepala desa, yang sejak awal memimpin diskusi dengan tenang, mencoba mengklarifikasi lebih jauh. Namun, setiap pertanyaan yang diajukan dijawab dengan argumen yang membuat juragan tampak seperti korban fitnah. Keraguan semakin tumbuh di benak para korban. Beberapa dari mereka mulai berpikir bahwa mungkin saja Pak Sukir berbohong untuk melindungi dirinya sendiri. Akhirnya, keputusan dibuat untuk kembali mendatangi rumah Pak Sukir untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pak Sukir, yang mendengar kerumunan warga datang kembali ke rumahnya, tampak sangat ketakutan. Dengan suara gemetar, ia bersumpah bahwa apa yang ia katakan sebelumnya adalah kebenaran. "Saya tidak berbohong, Pak. Saya tahu saya salah karena mencuri ari-ari. Tapi saya hanya melakukan apa yang diperintahkan juragan. Saya tidak punya alasan untuk memfitnah dia," katanya sambil menangis. Pak Sukir akhirnya membeberkan semua rahasia yang sebelumnya ia sembunyikan. "Kalian mau tahu dari mana kekayaan juragan itu datang? Itu bukan dari kerja kerasnya. Itu dari ritual pesugihan," ujarnya dengan suara rendah, tetapi cukup jelas untuk membuat semua orang terdiam. Ia melanjutkan ceritanya, mengungkapkan bahwa ia pernah diajak masuk ke sebuah ruangan rahasia di dalam toko juragan. Ruangan itu dari luar tampak seperti gudang biasa,
tetapi di dalamnya adalah tempat yang penuh dengan benda-benda menyeramkan. Di sana ada dupa, lilin-lilin, dan patung ukiran kayu berbentuk manusia. Tapi patung itu tidak seperti manusia biasa. Wujudnya mengerikan, dan tangannya terbuka seperti sedang meminta sesuatu, kata Pak Sukir. Wajahnya terlihat ketakutan saat mengingat kejadian itu. Pak Sukir menjelaskan bahwa setiap kali ia mencuri ari-ari, ia harus langsung membawanya ke ruangan tersebut pada dini hari. Ari-ari itu diletakkan di tangan patung tersebut, sesuai perintah juragan. Ketika saya meletakkan ari-ari itu di tangan patung, saya melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Mata patung itu yang awalnya polos tiba-tiba menyala merah, seperti ada api di dalamnya. Saya ketakutan dan langsung lari keluar dari sana, ungkap Pak Sukir dengan suara bergetar. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Sukir, suasana yang semula penuh keraguan di antara warga mulai berubah. Keyakinan yang sebelumnya sempat goyah karena pengaruh juragan kini perlahan kembali. Penjelasan Pak Sukir dengan detail yang begitu menyeramkan membuka mata warga bahwa ritual pesugihan yang melibatkan ari-ari memang nyata dan dilakukan oleh juragan tersebut. Namun, di tengah keberanian yang mulai tumbuh, Pak Sukir kembali mengingatkan mereka untuk berhenti melanjutkan masalah ini. Sebaiknya Pak, jangan diteruskan. Saya sudah bilang, jangan main-main dengan orang seperti dia. Saya takut ini semua justru membawa malapetaka bagi kita semua, katanya dengan nada penuh ketakutan. Kepala desa yang sejak awal menjadi mediator tampak mulai goyah. Ia memutuskan untuk mendengarkan peringatan Pak Sukir. Pak Sukir ada benarnya. Kalau kita bawa ini ke jalur hukum, justru Pak Sukir yang akan terseret sebagai pelaku pencurian. Sementara juragan itu, dengan uang dan koneksinya, bisa lolos begitu saja. Masalah ini bisa jadi panjang dan melelahkan, ujar kepala desa dengan nada lesu. Mas Iwan, yang tadinya penuh semangat untuk mengungkap kebenaran, mulai merasakan semangatnya surut. Ia, bersama warga lainnya, akhirnya memilih untuk diam, meskipun rasa tidak puas mengganjal di hati mereka. Namun, keputusan untuk diam ini ternyata tidak membuat masalah selesai. Justru, sebuah babak baru yang lebih menakutkan dimulai. Setelah rumah juragan didatangi warga, kampung tersebut mulai diteror oleh kekuatan gaib yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mas Iwan menjadi salah satu korban pertama. Anaknya, yang selama ini dikenal sebagai bayi yang jarang menangis, tiba-tiba berubah menjadi sangat rewel. Ia menangis terus-menerus tanpa sebab yang jelas, bahkan ketika tertidur. Jika ditinggal sendirian walau sejenak, ia akan langsung terbangun dengan tangisan yang memekakkan telinga. Tidur bayi itu kini hanya tenang jika ada seseorang di sampingnya. Namun, itu hanyalah awal. Teror yang dialami orang dewasa di kampung tersebut jauh lebih mengerikan. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka melihat sosok besar menyerupai raksasa di tengah malam. Sosok itu tidak berjalan seperti manusia, melainkan merangkak dengan tubuh besar penuh bulu, wajah yang mengerikan, dan sorot mata yang memancarkan kebencian. Sosok ini sering terlihat di jalan-jalan kampung yang biasanya sepi. Mereka yang melihatnya mengaku merasa tubuh mereka lemas, bahkan beberapa jatuh sakit setelahnya. Tidak hanya itu, gadis-gadis muda di kampung tersebut juga menjadi sasaran teror. Wanita yang baru memasuki usia remaja, terutama mereka yang baru pertama kali mengalami haid, seringkali mendadak kesurupan. Mereka akan berteriak-teriak tanpa arah, menangis histeris, atau bahkan tertawa dengan suara yang menyeramkan. Ketika sadar, mereka tidak ingat apa-apa, tetapi tubuh mereka terlihat sangat lemas, seperti habis dirasuki oleh sesuatu yang kuat. Setelah menyaksikan sendiri teror yang melanda kampung, warga menjadi semakin resah. Pertemuan darurat kembali diadakan, kali ini melibatkan para dukun yang dipercaya memiliki kemampuan mengatasi gangguan makhluk gaib. Para dukun ini sepakat bahwa teror tersebut adalah kiriman makhluk gaib untuk mengacau dan menakut-nakuti warga. Ini kiriman,
Tujuannya jelas, untuk melemahkan mental dan semangat kita, kata salah satu dukun. Dukun-dukun itu menawarkan solusi sementara, memasang penangkal di 4 penjuru kampung, termasuk di pintu gerbang utama dan jalur masuk sekunder. Penangkal tersebut membutuhkan beberapa syarat khusus yang harus disiapkan oleh warga, dan setelah semua persiapan selesai, penangkal pun ditanam dengan harapan makhluk gaib itu tidak dapat menembusnya. Pada awalnya, hasilnya tampak menjanjikan. Selama 5 hari setelah penangkal dipasang, kampung menjadi tenang. Tidak ada lagi suara aneh, penampakan makhluk menyeramkan, atau kesurupan yang mengganggu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Memasuki hari ke-6 dan ke-7, teror kembali datang, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Warga yang semula merasa lega, kini kembali diliputi ketakutan. Dalam keputusasaan, para tetua kampung memutuskan untuk mengadakan pertemuan lain, kali ini melibatkan para ulama, ustadz, dan guru ngaji yang ada di kampung tersebut. Mereka berdiskusi panjang lebar tentang cara terbaik untuk mengatasi masalah ini. Sebagian berpendapat bahwa juragan yang menjadi sumber masalah ini harus diingatkan dan diminta bertobat. Namun, para ulama memperingatkan bahwa terlalu ikut campur dalam urusan duniawi seperti ini bisa menjadi bumerang. Kalau dia sudah memilih jalan sesat, itu urusannya dengan Tuhan. Kita hanya bisa mengingatkan sekali. Kalau dia tidak mau mendengar, biarlah Tuhan yang mengurusnya. Fokus kita adalah melindungi kampung ini, bukan memperpanjang konflik, kata salah seorang ulama. Akhirnya, disepakati bahwa cara terbaik untuk mengatasi teror ini adalah dengan memperkuat spiritualitas dan kebersamaan warga. Kampung itu memutuskan untuk mengadakan ruatan secara berkala, dimulai dengan ritual bersih-bersih kampung yang lengkap dengan adat istiadat Jawa. Ruatan pertama dilakukan dengan sangat khidmat, diiringi doa-doa, tumpengan, dan upacara adat. Semua warga ikut serta, berharap teror ini segera berlalu. Namun, seiring berjalannya waktu, ruatan yang semula dilakukan dengan penuh persiapan mulai disederhanakan. Biaya yang besar dan perlengkapan yang banyak membuat warga sepakat untuk fokus pada inti acara saja, pengajian dan doa bersama. Dari sinilah muncul gagasan untuk mendirikan majelis taklim di kampung tersebut, yang tidak hanya mengadakan pengajian bulanan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan sehari-hari. Majelis taklim ini menjadi titik balik kampung. Dalam beberapa bulan setelah didirikan, aura negatif di kampung mulai sirna. Teror gaib yang sebelumnya meresahkan perlahan menghilang. Gadis-gadis muda yang dulu rentan kesurupan kini kembali menjalani hari-hari mereka tanpa gangguan. Anak-anak kecil yang sebelumnya rewel tanpa sebab mulai tenang, termasuk anak Mas Iwan, yang akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa harus terus-menerus dijaga. Tidak hanya itu, kehadiran majelis taklim membawa dampak besar bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemuda-pemuda kampung yang sebelumnya hanya menghabiskan waktu dengan bermain kini, banyak yang belajar mengaji dan mendalami agama. Dari waktu duha hingga menjelang zuhur, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menggema dari majelis taklim, membawa ketenangan dan suasana damai di kampung itu. Setelah zuhur, ibu-ibu bergantian mengisi majelis dengan kegiatan pengajian, sementara anak-anak kecil mulai belajar mengaji dari waktu asar hingga maghrib. Rutinitas ini tidak hanya membuat kampung menjadi lebih religius, tetapi juga menciptakan suasana yang positif dan harmonis. Mas Iwan, yang mengalami langsung teror gaib dan menjadi salah satu penggerak perubahan ini, merasa bersyukur. Dari kejadian ini, kita belajar banyak. Meski awalnya penuh cobaan, akhirnya ada sisi baik yang muncul. Kampung kita sekarang lebih rukun, lebih religius, dan teror-teror itu sudah tidak ada lagi, ujarnya dengan penuh syukur. Kini, kampung itu dikenal sebagai kampung yang religius, di mana lantunan ayat-ayat suci Al-Quran selalu terdengar setiap hari. Aura negatif yang dulu sempat meliputi kampung tersebut, kini telah berganti dengan kedamaian dan keberkahan.
Para warga pun menyadari bahwa kebersamaan dan keimanan adalah kunci utama untuk menghadapi segala cobaan. Masyarakat tempat tinggal Mas Iwan telah menunjukkan keteladanan dalam hal ini. Mereka dengan ikhlas memaafkan Pak Sukir dan juragan itu, meskipun kesalahan mereka sudah jelas dan nyata. Dalam situasi seperti ini, warga di tempat tinggal Mas Iwan lebih memilih menyerahkan permasalahan terkait juragan pesugihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada mengambil tindakan sendiri yang berpotensi memperburuk keadaan. Alih-alih bertindak dengan emosi, seperti mengusir, mengancam, atau bahkan menghakimi, mereka percaya bahwa melibatkan Allah adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebab, jika masalah tersebut dihadapi dengan kekerasan, dampaknya bisa lebih parah, bahkan mengakibatkan risiko yang tidak diinginkan, seperti kematian. Apalagi, orang yang melakukan pesugihan seringkali sudah kehilangan nurani mereka. Hati mereka telah digelapkan, sehingga mereka tidak lagi peduli dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Memaafkan bukan hanya mencerminkan kebaikan, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari kebijaksanaan dan keimanan. Ketika sebuah kesalahan telah dimaafkan, maka hal itu menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Sikap ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memaafkan, bukan pada kekerasan atau tindakan balas dendam. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Terima kasih untuk sahabat lama yang berkunjung kembali di channel kami, dan salam kenal untuk sahabat yang baru mengetahui channel ini. Tidak lupa kami ucapkan, selamat tahun baru 2025. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan untuk kita semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah, nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan, nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian. Assalamualaikum.